membaca apa? Auzubillah itu ada dulu, tapi lupa ya. Auzubillah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita hendak membaca Al-Qur'an, fasta'idz. Apa arti fasta'idz? Fasta'idz. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Apa artinya itu? Dalam bab di sebuah kitab Bukhari, Kitabul Ilmi, di situ awal-awal pembukaan bab 1 itu ada namanya bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu ente dulu sebelum berkata, sebelum berbuat. Berilmu dulu. Kebanyakan karena kita lalai dengan ilmu, berbuat dulu, berkata dulu, beramal dulu, baru berilmu. Sekarang ini kan auzubillah udah lama tahu kan? Setiap baca Quran pakai auzubillah. Ilmunya kapan tahu? Kenapa kita pakai auzubillah? Duluan mana amal dengan ilmu? Beramal membaca ya? Dibaca-baca dulu beberapa kali. Kemudian kalau nggak ditanya, nggak pula mau berusaha. Kenapa kok harus baca? Mestinya seorang muslim dengan ilmu agamanya, agama ini kan ilmu ya? Ya, harus antusias. Apa antusias? Harus proaktif, harus bersemangat mencari tahu kenapa. Nah, kan gitu ya. Kenapa gitu ya. Umar Rama aja ada bilang kenapa ya judi itu haram, kan ada lagunya enggak? Pernah dengar tuh? Kenapa zina itu haram, kan ada, harus gitu ya, karena cara binatang, cara enggak bagus zina itu kan sama dengan binatang ya. Tengok binatang perlu nikah enggak ya? Enggak. Pernah nampak binatang nikah? Langsung kawin aja dia kan? Jadi orang yang sebelum menikah langsung menikah kawin itu persis kayak cara binatang, cara rendahan, betul? Rendah sekali cara. Sementara kita disuruh apa? Kita disuruh mencontoh Rasulullah. Apa dalilnya kita mencontoh adab akhlak Rasulullah? Coba. Dalilnya kita disuruh berlaku, beradab, berakhlak ya dengan Rasulullah. Ada dalil. Laqad kana lakum, sungguh-sungguh pada diri Rasulullah itu fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Surat Al-Ahzab ada itu. Kita kembali kepada kenapa kita harus membaca a'udzubillah. Ternyata ada perintah dari Allah dalam surah apa tadi? Al-Nahl. Ayat piro? Coba baca. Baca dan artikan. Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila di situ ada fi'il madhi, qara'ta itu fi'il madhi. Apa arti fi'il madhi dalam bahasa Arab? Kata kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut past tense. Apa past tense? Kata yang sudah berlalu. Lawan past tense apa? Future tense. Future tense apa? Akan berlangsung.
itu fiilnya fiil madhi, tapi amalannya amalan mudhari'. Mirip dengan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Mirip itu. Idza qumtum itu artinya engkau telah selesai. Apabila keadaanmu telah selesai sholat. Padahal wudhu itu sebelum sholat masa sudah sholat? Sebelum sholat. Tapi di situ idza qumtum ila shalah, apabila kamu selesai. Perintahnya dalam bentuk selesai, tapi pengamalan nabinya dalam bentuk akan memulai sholat, atau wudhu. Begitu juga Quran. Itu fa idza qara'ta itu apabila engkau telah selesai artinya. Karena dia fi'il madhi, ya. Fi'il madhi itu bermakna telah selesai, telah berlalu. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi. Apabila engkau, kalau dalam artinya apabila engkau selesai baca Quran, fa idza qara'ta, apabila engkau telah baca Quran, itu maknanya itu karena fi'il madhi. Tapi dalam praktek Rasulullah itu sebelum dia membaca Al-Quran dia membaca auzubillah. Itu namanya fiilnya dalam bentuk madhi, tapi pelaksanaan amalannya dalam bentuk mudhari'. Apa mudhari'? Akan membaca Quran maknanya. Apabila engkau akan baca Quran, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billah. Apabila engkau hendak baca Al-Quran itu, ya, mestinya kamu minta perlindungan kepada Allah. Wajib. Nah, itu fiilnya fiil amar itu. Fasta'iz billah. Hendaklah kamu minta memohon perlindungan. Kepada siapa? Dari apa kita minta perlindungan kepada Allah? Dari kubur yang terkutuk. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ini dalil ini. Kenapa kita ahlu sunnah, ya, harus membaca apa tadi? Membaca auzubillah, minta perlindungan kepada Allah. Karena disuruh oleh Allah. Karena setan, ada nggak istirahat setan? Nggak pernah istirahat dari mengganggu, mengajak, mendakwahi orang biar durhaka, biar masuk neraka, biar jadi teman-temannya. Orang lalai dari beribadah, orang lalai dari mengingat Allah itu teman-teman setan. Orang lalai tidak mau belajar agama Allah, itu sifat orang kafir. Dalam surat apa itu? Surat Al-Ahqaf ada situ. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Jadi orang yang mu'ridun, orang yang berpaling dari belajar agama, itu mirip dengan orang kafir. Coba tengok di situ. Surat Al-Ahqaf, surat yang ke-45, coba tengok. Sebelum surat Muhammad. Al-Ahqaf atau Al-Jasiyah? Al-Ahqaf kalau salah. 46 berarti, surat 46. Sebelum surat Muhammad 47 ada di situ. Coba tengok. Ayat 5 atau ayat 2? Wallazina kafaru, coba tengok. Qul ara'aitum masalahnya. Qul ara'aitum. Adalah kaf. Ayat 4. Coba tengok baca. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillahi aruni
Fikum fis samawat. Itu nih biki kitabim min qabli hadza au asarati min ilmin in kuntum shadiqin. Oh, jadi mana tengah-tengah deh? Mana walladzina kafarunya enggak ada ya? Qul ara'aitum walladzina kafaru ma khalaqas sama walladzina kafaru. Oh, ayat 2 nya. Hamim ayat 3 Ma hamim. Ini bagus lagi lah kita baca ya, langsung aja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca surat Al-Ahqaf. Di sini kita bisa menjelaskan hamim itu apa namanya? Hamim. Apa namanya? Tahu? Hamim. Ya. Apa? Hamim itu huruf fawatihus suwari. Fawatihus suwar. Fawatih. Apa fawatih artinya? Tahu arti fawatih? Miftah atau miftah? Fatahah atau fatahah? Fatahah bahasa Arab artinya fatahah membuka. Kunci apa? Pembuka pintu apa nama kunci bahasa Arab? Miftah. Asal katanya dari fatahah. Ini fawatihus suwar. Ayat fawatihus suwar. Apa arti fawatihus suwar? Waalaikumsalam. Fawatihus suwar artinya apa? Apa artinya? Fawatihus suwar hamim. Apa artinya? Pembuka surat. Ayat pembuka surat. Ya, makanya. Ayat pembuka surat. Ada berapa ayat pembuka surat? Kayak alif lam mim. Apa lagi? Alif lam ra. Apa lagi? Alif lam mim shad. Apa lagi? Toha. Apa lagi? Enggak ada, kalah cepat kayaknya. Qaf nun. Apa lagi? Kaf ha ya ain shad. Apa lagi? Yasin. Apa lagi? Shad. Apa lagi? Ada 15 itu. Namanya apa? Fawatihus suwari. Fawatih itu jamak dari miftahun. Ya, fawatihu. Fatahai fawatih. Ya. Miftah mafatih ya. Kalau fawatihu fataha yaftihu. Apa itu? Coba fawatih itu apa asal katanya? Fatahatahu fathan wa fathahu wa fatihu. Bila kamaftuhan miftah fatah maqam. Ya. Abi bukan orang jago bahasa Arab, tapi bisa sedikit, tapi enggak ahli banget. Karena dulu Ami belajar ya namanya sekolah Departemen Agama mana pandai bahasa Arab. Dalam sekelas itu 45 dalam sekampus lah, 100 orang dalam kampus itu belum tentu 2 atau 3 pandai. Tamat dari situ tapi nggak bisa baca kitab. Karena dia dengan bahasa Arab ini apa kali? Qalbun fitorin. Nah, ada guys. Hati-hati di jalan kalbun. Mana ada? Nggak pandai. Hanya orang pondok yang memondok baru bisa ya. Ya. Fawatihus suwar ada 15 lebih kurang. Cara membacanya, huruf-huruf itu harus dibaca seperti nama aslinya, seperti hamim.
Nama aslinya dalam huruf hijaiyah kan ha. Ha ya ha. Kan enggak hatun loh kan? Enggak ha hauf enggak ada kan? Tapi ha aja. Kalau mim enggak pakai ma dibaca, enggak boleh dibaca hama, tapi hamim. Kalau alif lam enggak boleh dibaca alama. Tapi alif nama aslinya, a itu nama aslinya alif. Lam la itu nama aslinya alif lam. La itu lam. Nama aslinya lam. Kalau ma itu nama aslinya mimun, mim. Makanya kita harus bacanya bukan alama, bukan hama, tapi hamim, alif lam mim. Nama aslinya, nama hijaiyahnya dibaca. Itu untuk membaca Fawatihus Suwar. Apa arti Fawatihus Suwar? Ayat-ayat potong, ayat pembuka yang terletak di awal surat. Namanya pembuka di awal lah. Hamim. Kalau Al-Baqarah alif lam mim, Al-Imran alif lam mim. Apalagi surah Ar-Ra'd alif lam ra. Paham ya? Ya, kita mulai dengan surat yang ada ayat Fawatihus Suwar, ayat pembuka surat. Hamim. Baca. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Coba. Zilul kitab. Coba. Tanzilul kitab Minallahil azizil hakim. Minallahil azizil hakim. Masya Allah, barakallah. Mantap suaranya. Di kampung-kampung mantap kali nih. Di kota-kota jadi seri dia ya. Tahu seri ya? Podo. Itu di kampung-kampung paten kali lah itu. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Apa hukum nun sukun bertemu zai? Tanzil. Apa arti tanzil ya? Nun dengan zai ikhfa. Berapa huruf ikhfa? 16. Apa arti ikhfa? Ikhfa. Menyamarkan. Disamarkan bunyi nun itu tidak boleh tanzi. Disamarkan bunyi zai itu tidak boleh dibaca tanzi tapi tanzi. Nunnya disamarkan, zainya disamarkan. Namanya ikhfa. Itu namanya ikhfa. Di sini bisa kita ambil pelajaran tanzil. Apa artinya? Alkitab itu turun. Berarti turun itu dari mana? Dari samping ke kanan atau ke atas? Dari atas ke bawah. Kalau turun itu dari atas ke bawah. Nah, berarti secara eksplisit apa namanya? Apa eksplisit? Arti yang tersirat bukan tersurat, tersirat. Tersuratnya tanzil. Dalam surat tanzil artinya tuh apa makna di situ? Berarti Allah itu berada di atas karena tanzil itu dari atas ke bawah. Al-Qur'an itu berasal dari atas turun ke bawah. Berarti Allah itu bukan di bawah letaknya, bukan di mana-mana tapi di atas. Itu namanya eksplisit. Nah. Ya makna mukhalafahnya karena Quran itu turun dari atas ke bawah, berarti Allah itu memang di atas. Bodoh orang mengatakan kalau Allah itu berada di bawah atau di mana-mana atau enggak di tempat tahu, enggak di tempat apa-apa dia, enggak punya tempat. Itu orang enggak membaca ayat. Apa arti turun? Apa arti di atas enggak tahu dia. Ya?
Nah, jadi di situ Allah menyatakan dirinya di atas, ya. Sama juga kapan Isra Mi'raj nih? Berapa bulan lagi nih? Tak sampai sebulan lagi ya? Sebulan lagi lah. Ya sekarang Jumadil Akhir ini. Besok Rajab, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ramadan 90 hari lagi nggak nyampe, ya. Isra Mi'raj, Nabi itu Isra Mi'raj kemana? Ke laut atau ke darat atau ke gunung? Nah, anehnya orang-orang penceramah yang mengatakan Allah tidak punya tempat di atas, tidak di langit, nggak istiwa, tapi dia waktu ceramah Isra Mi'raj menjelaskan Nabi itu naik. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Akan tahu dia itu Allah itu naik di atas, nggak naik ke bawah deh. Kan orang-orang tukang ceramah, orang yang memaling-malingkan makna ayat Quran, Allah istiwa dikatakannya bukan di atas tapi berkuasa. Nah, ini bingung sendiri dan ya bingung sendiri. Allah dibilang bukan di atas tapi di mana-mana. Tapi ketika dia berceramah tentang Isra Mi'raj, Allah itu naik ke langit. Kan lucu. Bodoh sekali orang Asy'ariyah ya, Maturidiyah ya. Ya, ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma. Coba baca. Ma khalaqnas samawati wal arda. Coba. Ma khalaqnas samawati wal ard Wa ma bainahuma. Terus ada wa ma bainahuma kan? Ada. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Ya, coba baca. Kok nggak lancar bacaannya nih? Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Coba. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin. Haqqi, nggak boleh haki dibaca, haki salah. Baca o itu agak diapakan rongga mulutnya, mirip o. Haqqo illa bil haqqi wa ajalin musamma. Illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Coba. Kafaru enggak boleh wa amma. Itu kafaru itu kan huruf apa tuh? Waw sukun itu huruf. Waw sukun itu huruf mat, huruf yang memanjangkan baris yang berdoma. Baris depan ada waw sukun, baris depan ada waw sukun, itu menjadi ya, huruf depan ada waw sukun. Apa itu? Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Coba. Walladzina kafaru amma
amma unziru mu'ridun. Wallazi, coba lagi. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Coba. Walladzina Kafaru amma unziru mu'ridun. Masya Allah, barakallah. Ya, cukup. Berapa menit lagi nanti? 10 menit lagi. Ini 26. Wih, udah setengah jam. Berarti selesai. Udah selesai ya. Cukup. Nah, jadi siapa saja yang berpaling dari peringatan Allah itu orang kafir. Tidak mau belajar itu namanya berpaling. Jadi itulah ayatnya, ayat 3 surat Al-Ahqaf. Ciri orang kafir berpaling dari peringatan belajar agama. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fikum, barakallahu fik.